mahasiswa biologi 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syirat Fatanullah Fitres, anggota aktif IKM FMIPA UI 2020. Dan saya Ibrahim Arif, anggota aktif IKM FMIPA UI 2020. Sebelum masuk ke acaranya lebih lanjut, yuk kita jalan dulu ke gedung bio. Halo teman-teman, sekarang kita udah ada di gedung biologi nih. Nah, selamat datang di salah satu rangkaian acara PDB 2021 yaitu Querencia. Querencia ini memiliki arti sebagai tempat berkumpul dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Di acara Querencia atau Biology Tour ini, kalian akan dikenalkan mengenai ruangan di biologi FMIPA UI serta karyawan yang bekerja di dalamnya. Acara kali ini akan dipandu oleh Kak Alex dan Kak Bisma dari Biologi Angkatan 2014. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak langsung penjelasannya. Nah teman-teman, kita udah sampai di wilayah teras dari Departemen Biologi UI. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa lihat wilayah cukup luas gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai tongbar. Nah, tongbar itu tergantung teman-teman dari angkatan mana. Tongbar itu apa sih? Jadi kalau misalkan teman-teman dari angkatan 2014 seperti saya yang mengalami perubahan dapat ini, nah tongbar itu adalah tongkrongan baru. Tapi kalau teman-teman adalah maba yang sudah dapat ini langsung gitu ya, nah tongbar kepanjangannya adalah tongkrongan bareng gitu. Jadi sesuai sama namanya, ini adalah tempat untuk nongkrong buat mahasiswa Departemen Biologi. Jadi di sini teman-teman bisa ya ngobrol di sini, rapat di sini, ngerjain tugas bareng di sini, ngemper gitu kan ya. Nah, dan di tongbar ini, nah teman-teman bisa lihat di sini ada wilayah khusus atau ruangan khusus yang kita sebut sebagai kantor dari HMD Biologi UI. Nah, silakan Bisma. Oke, jadi tadi kan udah dijelasin sama Kak Alex kan tadi, kalau di belakang ini itu adalah kantor dari HMD Biologi. Jadi HMD Biologi itu apa sih? HMD itu adalah kependekan dari Himpunan Mahasiswa Departemen Biologi. Jadi kayak semacam BEM-nya biologi gitulah ya. Meskipun HMD ini ruangannya ada di luar biologi, tapi keberadaan ruangan HMD ini penting bagi mahasiswa karena ruangan HMD ini berfungsi sebagai tempat rapat, tempat menyimpan barang, tempat menyimpan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa Departemen Biologi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa ditunjang oleh Himpunan Mahasiswa Departemen Biologi. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah mendengarin penjelasan tentang tongbar itu apa dan HMD itu apa. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke gedung biologinya. Yuk. Ketika kita memasuki gedung E, Departemen Biologi FMIPA UI, nah kita akan menemukan toilet untuk perempuan dan laki-laki, kemudian dilengkapi juga dengan mujur ahwan dan ikhwat. Nah, jadi dari sini kita juga akan menemukan beberapa ruangan, yaitu bisa ruang dosen dan laboratorium untuk kuliah atau penelitian. Nah, di lantai dasar ini disediakan ruang pertama, yaitu yang kita sebut sebagai Chemical Storage and Balancing Room, yang mana digunakan untuk menimbang atau menggunakan neraca, kemudian sebagai pusat atau stok untuk kimia. Nah, kemudian di sini juga ada yang kita sebut sebagai ruang baca, yaitu perpustakaan versi mini untuk Departemen Biologi. Nah, selain itu, lantai dasar punya laboratorium utama, yaitu yang kita sebut sebagai Laboratorium Ekologi Teaching, kemudian ada juga Laboratorium Ekologi 2. Nah, untuk teaching tentu saja sesuai dengan namanya dapat digunakan untuk pengajaran, berarti untuk kuliah, kemudian bisa juga digunakan untuk briefing, untuk asisten laboratorium, bisa digunakan untuk organisasi juga seperti HMD untuk rapat, atau BSO untuk melakukan pelatihan kelas. Nah, selain itu juga tadi sudah disebutkan ada yang namanya ekologi yang 2. Nah, di sini digunakan untuk penelitian khususnya dan dilengkapi dengan yang kita sebut sebagai weather station atau stasiun cuaca. Jadi digunakan untuk mengambil data cuaca di kawasan ini. Untuk penelitian juga nih teman-teman. Nah, selain itu juga di sebelah dari si ekologi 2, di situ ada ruang dosen ekologi, berarti dihuni gitu ya, dihuni oleh dosen-dosen ekologi.
Nah, kemudian di sebelah dari ruang dosen ekologi, di sini dilengkapi juga dengan laboratorium mikrobiologi aplikasi yang dosen utamanya adalah Bapak Iman Santoso. Nah, di seberangnya di situ ada ruang dosen kelautan. Nah, di lantai ini juga kita dapat menemukan satu kesatuan laboratorium mikrobiologi aplikasi. Selain dari laboratorium utamanya, kita juga akan menemukan yang namanya ruang preparasi mikrobiologi untuk melakukan preparasi tentu saja, kemudian dilengkapi dengan autoclave untuk mensterilkan peralatan, kemudian juga di sebelahnya ada ruang biosafety untuk melakukan pemindahan atau transfer dengan steril. Nah, selain itu juga teman-teman, selain ada ruang dosen untuk kelautan, di bagian pojok sana di ujung itu ada yang kita sebut sebagai laboratorium biologi kelautan yang tentu saja digunakan untuk penelitian yang berbasis kelautan. Nah, teman-teman, kalau ke lantai dasar dari gedung E ini, kemudian teman-teman ke arah pojok yang bagian kiri, nah teman-teman akan menemukan ruangan khusus yang kita sebut sebagai ruang koleksi biota atau disebut sebagai RKBUI yang terdiri dari dua institusi, yaitu Herbarium Depokensis atau yang kita singkat sebagai DEP, kemudian Museum Zoologikum Universitas Indonesia atau MZUI yang menyimpan koleksi hewan dan tumbuhan dari berbagai tempat di Indonesia dan dari berbagai waktu yang sudah dilakukan dari berbagai penelitian. Jadi tempat ini adalah tempat yang sangat berharga untuk menyediakan database bagi biodiversitas Indonesia dari tahun 70-an sampai ke sekarang. Oke, jadi di biologi ini kita untuk akses naik turun lantainya kita memakai tangga. Dan kita di biologi punya dua tangga yang dekat dengan musola perempuan dan tangga yang dekat dengan musola laki-laki. Nah, yang tangga yang ini itu tangga yang dekat dengan musola perempuan. Jadi, ketika kita naik di lantai 2, yang kita lihat pertama kali adalah toilet karyawan dan dosen dan juga dapur. Oke. Setelah dari toilet karyawan dan dosen, kedua fasilitas tersebut hanya bisa digunakan oleh dosen dan karyawan. Jadi untuk mahasiswa tidak boleh memakai. Oke, jadi ruangan yang pertama yang ada di lantai 2 yaitu adalah ruang lab instrumen terpadu. Jadi lab instrumen terpadu ini digunakan sebagai tempat untuk melakukan penelitian ataupun penyimpanan barang. Nah, penelitian-penelitian yang dilakukan di lab instrumen terpadu ini berupa penelitian-penelitian yang berada di topik biologi molekuler. Jadi ketika kita ingin melakukan proses seperti PCR, electrophoresis, HPLC, UV, dan sebagainya, biasanya mahasiswa dan dosen menggunakan lab instrumen terpadu untuk menganalisis penelitian mereka yang mengenai biologi molekuler. Selanjutnya, ruangan yang berikut yang ada di lantai 2 yaitu ruang tata usaha. Ruang tata usaha itu merupakan salah satu ruangan yang penting bagi Departemen Biologi karena di ruang tata usaha biasanya dilakukan berbagai kegiatan seperti administrasi, keuangan, pengurusan surat-suratan, pengurusan sidang skripsi, pengurusan informasi yang ada di Departemen Biologi. Jadi segala sesuatu itu bisa ditanyakan di tata usaha Departemen Biologi. Jadi biasanya anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian biasanya akan mengurus perizinan atau persurat-suratan di tata usaha ini. Oke, jadi setelah dari ruangan tata usaha, kita beranjak ke ruangan selanjutnya yang ada di lantai 2 Biologi UI. Jadi di ruangan selanjutnya ini merupakan salah satu ruangan yang penting juga di Departemen Biologi. Ruangan selanjutnya yaitu adalah ruang pimpinan Departemen Biologi. Jadi di ruang pimpinan ini itu tempat berada dosen-dosen yang menjadi pimpinan-pimpinan di Departemen Biologi, seperti ruangan tempat Ketua Departemen Biologi, ruangan tempat Ketua Program Studi S1 Biologi, ruangan tempat Ketua Program Studi Pascasarjana, dan ruangan tempat Ketua Program Studi Ilmu Kelautan FMIPA UI. Jadi selain menjadi tempat ruangan para petinggi-petinggi di biologi, ruangan ini juga biasanya digunakan sebagai tempat untuk dijadikan rapat bagi dosen-dosen di Departemen Biologi UI. Oke, setelah kita beranjak dari ruang pimpinan Departemen Biologi, selanjutnya kita menuju ke ruangan yang menjadi satu-satunya ruangan kelas yang ada di lantai 2 Biologi UI. Ruangan itu dinamakan sebagai ruangan bioseminar lantai 2. Kenapa sih dinamakan dengan ruangan bioseminar lantai 2? Jadi ruangan ini tuh dibilang bioseminar lantai 2 karena
ruangan ini biasanya dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan seminar. Dan itu ruangan ini juga dijadikan sebagai tempat ruangan kelas, ruangan kegiatan mahasiswa untuk misalnya mendapatkan materi. Lalu kemudian ruangan ini juga penting karena menjadi ruang sebagai sidang skripsi atau sidang tugas akhir mahasiswa baik itu S1 maupun S2. Jadi keberadaan ruangan ini menentukan tugas akhir mahasiswa mereka juga. Lalu selain itu kita juga ruangan ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk rapat dosen. Setelah kita menuju dari ruang bioseminar lantai 2, kita menuju ke ruangan selanjutnya yang menjadi ruangan terakhir di biologi lantai 2 ini. Ruangan ini berada di pojok, namun keberadaannya juga merupakan salah satu ruangan yang penting bagi mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian. Ruangan tersebut adalah ruangan kultur alga. Jadi biasanya mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai mikroalga menggunakan ruangan ini sebagai ruang untuk menganalisis dan mengolah data-data mereka. Ruangan ini biasanya digunakan oleh dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan penelitian seperti membudidayakan alga atau mengkultur alga atau penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan mikroalga. Setelah kita dari lantai 2, kita akan menuju ke ruangan lantai 2,5. Ada setengahnya Kak? Iya, jadi di ruangan biologi ini ada lantai setengah-setengahnya. Jadi ada lantai 2,5, ada lantai 3,5. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian mendengar kata setengah di lantai biologi UI. Lalu lantai 2,5 ini hanya menjadi lantai jadi ruangan satu-satunya di lantai 2,5, yaitu ruangan lab taksonomi. Oke, jadi ini adalah ruangan laboratorium taksonomi atau bisa dibilang sebagai teaching lab taksonomi. Jadi ruangan ini utamanya digunakan sebagai laboratorium untuk melakukan penelitian dan praktikum-praktikum mahasiswa. Jadi praktikum-praktikum yang ada di laboratorium ini seperti praktikum taksonomi hewan, taksonomi tumbuhan, struktur hewan, struktur tumbuhan, keanekaragaman, mikrobiologi atau mikroorganisme, dan praktikum-praktikum lainnya. Dan itu juga ruangan ini juga bisa dijadikan sebagai tempat pelatihan-pelatihan olimpiade. Lalu kemudian tempat ini juga biasanya dijadikan sebagai tempat untuk rapat dan tempat untuk pelatihan-pelatihan kelas yang dilakukan oleh mahasiswa. Di dalam ruangan laboratorium taksonomi ini juga terdapat ruangan-ruangan dosen pengampu mata kuliah yang berhubungan dengan taksonomi hewan dan taksonomi tumbuhan. Selain itu juga, di ruangan ini terdapat koleksi-koleksi dari organisme-organisme yang dikumpulkan oleh mahasiswa-mahasiswa Departemen Biologi. Oke, jadi sebelum kita masuk ke laboratorium, pasti tentunya ada peraturan dan SOP atau standar operasional prosedur yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke laboratorium. SOP tersebut berupa kita tidak boleh makan dan minum dalam laboratorium, kita tidak boleh memakai sepatu di dalam laboratorium, kita harus memakai jas lab, dan kita tidak boleh bercanda ketika berada di laboratorium. Nah, sekarang kita sudah ada di lantai 3 dari gedung E Departemen Biologi FMIPA UI. Nah, di lantai 3 ini ada berbagai ruangan dan laboratorium juga, sama seperti di lantai 2 atau 4. Nah, jadi di sini ada ruangan pertama, yaitu yang kita sebut sebagai bioseminar lantai 3. Nah, bioseminar lantai 3 ini yang digunakan untuk sidang, kuliah, atau rapat. Kemudian bisa juga ada lab bioimaging. Nah, lab bioimaging itu isinya adalah mikroskop yang terhubung dengan komputer dan berbagai mikroskop lainnya, juga sebagai base camp untuk laboran. Nah, kemudian di sini juga ada musola. Kemudian di sebelah musola di situ ada yang kita sebut sebagai ruang aun. Jadi ruang aun ini biasa untuk diskusi gitu, untuk bimbingan dan sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya ruang arsip. Jadi ruang arsip ini menyimpan tentu saja arsip dari biologi yang biasa digunakan untuk akreditasi dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada ruang pertemuan yang digunakan untuk bimbingan, untuk khususnya biasa pada mahasiswa pasca sarjana. Kemudian ada juga laboratorium fisiologi juga namanya, tetapi yang ini kita sebut sebagai laboratorium fisiologi 2, yang di dalamnya di situ ada lab kultur jaringan. Nah, jadi laboratorium fisiologi 2 untuk ruangan ini biasanya digunakan oleh mahasiswa yang penelitian menggunakan ekstrak, kemudian tentu saja sesuai namanya fisiologi dan sebagainya. Jadi dalamnya juga ada ruangan khusus steril yang fungsi untuk menumbuhkan jaringan. Nah, kemudian juga di bagian akhir di belakang ini ada yang kita sebut sebagai ruang limbah untuk mengumpulkan limbah dari satu gedung menjadi satu tempat terkonsentrasi khusus, jadi tidak ada pencemaran. Kemudian dilengkapi juga dengan oven yang digunakan untuk praktikum dan penelitian. Kemudian ada WC yang cewek maupun yang cowok. Oke, jadi di lantai ini kita memiliki beberapa laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium perkembangan dan laboratorium mikroteknik.
laboratorium tersebut dibagi menjadi dua. Untuk yang perkembangan dibagi menjadi laboratorium perkembangan hewan dan perkembangan tumbuhan, serta yang mikroteknik dibagi menjadi dua, yaitu laboratorium mikroteknik hewan dan mikroteknik tumbuhan. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai mikroteknik dan perkembangan hewan maupun tumbuhan menggunakan laboratorium ini untuk melakukan penelitian mereka. Selain itu juga terdapat ruangan dosen terkait mata kuliah tersebut. Jadi selain ada ruang laboratorium mikroteknik hewan, mikroteknik tumbuhan, serta laboratorium perkembangan, di lantai ini juga terdapat ruang laboratorium genetika. Ruang laboratorium genetika ini biasanya digunakan sebagai tempat mahasiswa atau dosen untuk melakukan penelitian-penelitian genetika. Dan itu juga di ruangan laboratorium genetika itu juga terdapat ruangan bagi dosen-dosen yang mempelajari bidang genetika. Oke, selanjutnya di lantai ini juga kita memiliki ruang lemari asam. Ruang lemari asam merupakan ruangan yang digunakan untuk menyimpan keberadaan asam dan basa yang berbahaya dan asam dan basa yang bersifat kuat yang mudah menguap. Selanjutnya di lantai ini kita memiliki ruang preparasi. Ruang preparasi adalah ruang yang digunakan untuk menyiapkan sampel-sampel yang dibutuhkan untuk penelitian dan sampel-sampel yang dibutuhkan untuk kegiatan praktikum-praktikum di Departemen Biologi. Oke teman-teman, jadi itu adalah penjelasan laboratorium-laboratorium yang ada di Departemen Biologi. Tapi jangan salah, selain kita memiliki laboratorium yang ada di dalam gedung, kita juga memiliki laboratorium-laboratorium yang ada di luar gedung, yaitu laboratorium alam. Penasaran kan? Oke, kita lanjutkan untuk menuju ke laboratorium alam tersebut. Nah, selain fasilitas yang ada di dalam gedung Departemen Biologi FMIPA UI, kita juga punya beberapa fasilitas yang ada di luar gedung. Contohnya adalah rumah anggrek dan rumah hewan. Nah, rumah anggrek ini adalah peninggalan dari almarhumah Ibu Susi Purbaningsih, dan di situ ditanam banyak anggrek dan digunakan untuk estetika, bisa juga untuk penelitian dan pendidikan. Nah, selain itu ada rumah hewan yang biasanya digunakan untuk penelitian fisiologi hewan untuk membiarkan hewan-hewan uji seperti mencit. Selain dua tempat tadi, kita juga memiliki rumah kaca, rumah kupu-kupu, dan danau situ alam. Ketiga tempat tadi biasanya digunakan untuk penelitian mikroekologi, juga digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan praktikum-praktikum ekologi seperti ekologi hewan, ekologi perairan tawar, dan ekologi lainnya. Selain ruangan yang telah tadi diperkenalkan, ada satu ruangan baru di gedung Biologi FMIPA UI, yaitu Collaboration Lab MERK. Lab ini merupakan hasil kerjasama antara Biologi FMIPA UI dengan perusahaan MERK. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak videonya. Pendirian Collaboration Lab MERK Biology FMIPA UI adalah wujud nyata komitmen MERK dalam mendukung pengembangan penelitian di Indonesia melalui FMIPA UI. Fokus utama Collaboration Lab adalah pengembangan berbagai riset di bidang life science dengan menghadirkan instrumen dan teknologi yang dapat mendukung berbagai penelitian seperti riset di bidang environmental monitoring, chemical analysis, microbiology, dan molecular biology. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh manajemen MERK dan FMIPA UI sehingga kerjasama dalam bentuk pendirian Collaboration Lab dapat terselenggara. Harapan kami, kerjasama ini dapat terus berkembang hingga lintas departemen, fakultas, bahkan lintas universitas dan juga instansi, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun ekosistem dunia riset di Indonesia. Nantikan berbagai terobosan yang muncul dari Collaboration Lab MERK dan Biologi FMIPA UI. Collaboration Lab MERK and Biology Universitas Indonesia
Empowering breakthrough together. Setelah melihat ruangan yang ada di gedung biologi FMIPA UI, kita akan berkenalan dengan karyawan yang bekerja di biologi. Tanpa menunggu waktu lagi, yuk langsung aja kita kenalan. Dari tahun 2004 ya. Saya masuk tahun 1990. Agak sudah lumayan lama sih, dari tahun April 1993. Saya tinggal di Sipur, Serengseng Sawah. Kalau saya di Bekasi. Oh, kalau tinggal masih ngekos sama gitu di Kukusan Kelurahan. Alhamdulillah sih banyak sukanya. Ya dukanya pas ini aja nih, PPKM kan kita BDR ya. Dengan BDR kan memerlukan peralatan. Nah itu dukanya, peralatannya di rumah nggak ada. Makanya saya tiap hari masuk gitu. Ya kita suruh BDR tapi nggak disertai dengan ditunjang dengan peralatan yang ada gitu. Kayak ya banyak lah, printer yang canggih lah, yang bisa scanner yang bagus. Sekarang online kan, kirim surat online, pengajuan surat online, jadi nggak berkas kasar yang kita kirim, jangan dalam bentuk soft copy. Gitu. Suka duka bekerja di biologi, kalau suka karena jaraknya sih deket ya, terus familiar sama lingkungan kerjanya, sama masih kerja di bidang biologi yang mana gue pasti sangat suka gitu, benar-benar tujuan pekerjaan gue gitu. Terus gue juga ada peluang untuk masih penelitian, khususnya di kayak taksonomi atau keanekaragaman. Juga job desk-nya sih gue suka banget ya, terutama yang untuk urusan kurator, untuk manajemen spesimen ini dan itu gue suka. Dukanya mungkin kalau gue sebagai kurator, karena gue sendirian, itu cukup melelahkan sih gitu, karena gue harus ngurus ribuan spesimen yang lama nggak keurus, harus ngebangun dari awal gitu. Kadang ngerasa kecapean sih buat ini, agak berat gitu, tapi seiring waktu ya pasti dibantu sama dosen-dosen, sama laboran, sama orang-orang lain juga gitu. Kemudian ya pekerjaan cukup variatif ya gitu, jadi agak kewalahan buat gue yang agak susah buat disiplin gitu dalam hal kayak manajemen waktu, bagi-bagi tugas kayak gitu, kira-kira sih kayak gitu. Yang sukanya sih banyak ya, terutama pengalaman-pengalaman yang kemudian tidak bisa dibeli dengan uang ya, dan itu adalah pengalaman-pengalaman yang memperkaya hidup saya sendiri gitu ya. Banyak pembelajaran gitu ya gitu. Sukanya yang mungkin yang tidak tidak harus dideklarasikan sebagai sesuatu yang bersifat materi gitu ya. Itu adalah proses pembelajaran, pengalaman, kemudian sifatnya yang secara maknawi gitu ya, itu banyak yang sifatnya suka gitu ya. Kalau duka pun juga ada ya, karena itu adalah penyeimbang bagi kehidupan saya sebagai manusia ya. Tidak mungkin kan hanya di satu sisi kita merasa suka sementara dukanya itu tidak ada ya. Itu akan bisa sedikit mendegradasi kita sebagai manusia. Jadi suka dan duka memang ya sifatnya alamiah ya, pasti selalu ada. Dukanya memang ada, tapi ya nggak terlalu dinilah itu jadi sesuatu yang ketika dilihatnya sebagai sebuah cerita di masa depan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya misalnya dukanya, saya pernah terkunci di gedung Departemen Biologi. Saat itu memang lagi banyak kerjaan ya, jadi diminta juga sama Ibu Ratna membantu penelitian beliau di rumah kaca ya. Karena banyak kerjaan, jadi
sampai melebihi waktu kerja gitu. Pulang dari rumah kerja terus kemudian melakukan pekerjaan yang lain. Jam 8 malam baru keluar, tiba-tiba kunci gerbang saya patah. Begitu mau pulang kuncinya patah. Terus ya sedih aja sih gitu. Aduh deket. Udah capek gitu pengen cepat pulang, ternyata ada pengalaman. Ini sih paling waktu awal tuh masih belum gitu tahu kan sama terkait sama apa tanggung jawab sebagai laborator itu apa aja. Terus pernah ada kejadian di lemari asam itu larutan yang dituang itu dia ternyata kayak berbuih gitu, kayak bikin panik, bener-bener bikin panik itu. Tapi ternyata nggak seberbahaya itu. Jadi alhamdulillah berhasil sih, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Terus udah itu. Di biologi banyak kesannya, terutama tingkah laku mahasiswa ya. Untuk tiap-tiap angkatan, tiap tahun pasti berubah. Dari tahun 1990 sampai 99 itu beda. Mahasiswanya emang agak, tahun 90-an itu agak selebor, agak bandel-bandel ya, tapi udah disiplin. Tapi dia tetap menghargai karyawan, dosen, semua. Kalau ke kantor nggak pernah ada yang pakai sandal jepit, semuanya pakai sepatu. Nah, dibanding 2000 ke sini, itu udah semuanya cuek. Sama karyawan di jalan aja nggak pernah nanya. 2000-an ke sini ya, udah masa bodoh. Jadi mungkin mahasiswa terlalu banyak. Terlalu banyak, jadi mungkin ngehafal itu karyawan apa bukan. Nah, itu di lapangan yang jelas ya. Udah itu. Itu aja lah, kalau lagi capacity building, lagi jalan-jalan tuh enak banget gitu, bebas. Ya paling sama kayak tahun-tahun yang udah pasti acara kayak gini kan jaga kebersihan. Terus kalau ini sering jaga kebersihan aja sih. Terus semangat, terus explore apa yang kalian suka. Misalnya kalian suka pengamatan hewan, tumbuhan, organisme, explore seluas-luasnya yang kalian mau. Kayak gini sih palingan kayak untuk mahasiswa kalau misalkan bekerja di biologi dalam hal misalkan kayak praktikum atau kuliah biasa atau penelitian, lebih memperhatikan SOP yang berlaku gitu, apalagi di kondisi pandemi kayak gini gitu, dan menghargai fasilitas yang disediakan. Walaupun banyak kekurangannya, tapi gue ngerasain banget zaman dari gue masuk sini sampai di tahun 2014 ya, gue angkatan 2014 sampai tahun sekarang itu udah banyak banget improvement ya gitu. Dan kita juga, kami juga pasti selalu mengimprove apa yang menjadi masukan dari kalian gitu. Kemudian untuk mahasiswa yang baru, mungkin kita mungkin jarang ketemu gitu, berhubung PJJ gitu kan ya. Nah, tapi gue berharap suatu saat kalau kita ketemu ya kita bisa interaksi lebih intens, bisa nyapa, bisa belajar bareng, dan ya bisa kalau berhubungan sama karyawan berarti ya jangan segan-segan lah buat nyapa, ngobrol dan sebagainya. Oh, kapan-kapan main ke ruang koleksi Biota UI dan dukung perkembangannya. Nah teman-teman, sekian untuk acara koherensi atau biologi tour kali ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan membuat kalian lebih kenal dengan biologi FIPA UI dan juga karyawan yang bekerja di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. PDB 2021, Spread your wings and touch the sky.